Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya, Informan Muslim. Sebuah channel yang sederhana namun insya Allah informatif dan to the point serta apa adanya. Pada video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya, yaitu sebuah tips atau 21 tips agar channel kita cepat dimonetize atau tidak terlalu lama dalam peninjauan. Pada dasarnya ini adalah inti dari pembahasan, yaitu channel mana yang pasti akan diterima oleh YouTube atau sebuah channel yang peninjauannya akan lebih cepat. Pada video yang pertama itu ada tips 1 sampai ke 8, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan tips nomor 9 sampai 21. Jadi intinya adalah channel apa yang akan diterima dan ditinjau lebih cepat ketika kita mengajukan monetisasi. Oke, langsung tip yang ke-9. Tips yang ke-9, pastikan teman-teman itu ketika mengajukan monetisasi, yaitu yang diajukan adalah video-video yang original. Video yang benar-benar buatan kita sendiri, bukan re-upload, bukan kompilasi, bukan slideshow aplikasi dan sebagainya. Intinya murni benar-benar hasil syuting kita sendiri. Itu yang ketika kita klik daftarkan ke monetisasi, usahakan semua video yang ada di channel kita adalah video original semua. Itu kuncinya. Lalu kalau misalnya video-video yang lainnya itu bagaimana? Nah, ini tip yang ke-10 ya. Meskipun nanti setelah tips ke-10 sampai 16 dijalani, nanti sisa videonya jadi sedikit, itu tidak masalah. Lebih baik kita intinya kan 1000 subscriber terpenuhi, 4000 jam tayang terpenuhi. Jadi kita tinggal klik aktifkan monetize atau mengajukan ke proses peninjauan. Jadi meskipun isi videonya kita nanti jadi sedikit, tetapi itu video original milik kita, itu jauh lebih bagus daripada kita mengajukan video yang banyak tapi bukan video original milik kita. Nah, itu akan menyebabkan kita gagal di monetize. Lebih baik mengajukan video yang sedikit tapi original daripada video yang banyak meskipun yang nonton banyak tetapi itu bisa menyebabkan kita gagal monetize. Oke, untuk yang video non original itu masuk ke tip 10 sampai tip 16. Tip ke-10 itu untuk video non original, yaitu video re-upload. Kalau kita ketika mengejar jam tayang kita menggunakan video re-upload, itu sebaiknya kamu kunci menjadi pribadi atau kamu buang. Lebih baik kalau menurut saya sih dibuang daripada kan ada itu settingan video untuk publik, tidak publik, dan pribadi. Itu kalau kamu nggak mau kehilangan ya di pribadi, kalau misalnya nggak masalah lebih baik dibuang karena itu video re-upload. Tip yang ke-11, video dengan konten berulang. Nah, perbedaan antara re-upload dan berulang itu, kalau yang sebelumnya kan re-upload, jadi kita mengambil video orang kemudian di-upload di channel kita. Kalau video yang konten video berulang tuh artinya gini, misalnya kita punya video yang durasinya mungkin 1 menit, tetapi kita ingin memperpanjang video tersebut jadi 3 menit. Artinya video durasi 1 menit itu diulang 3 kali, jadi durasinya 3 menit. Itu namanya konten video berulang. Nah, itu sebaiknya dipribadikan atau dibuang. Lalu tip yang ke-12 masih terkait tentang video yang non original, yaitu video yang isinya itu gambar dari Google yang hanya di slideshow dengan aplikasi. Artinya kita ambil gambar dari Google, misalnya 10 gambar, kita masukkan ke aplikasi, kita buat videonya menjadi slideshow begitu, lalu kita isi misalnya dengan kata-kata kita itu termasuk video yang non original. Nah, itu sebaiknya juga di pribadi atau dibuang, karena itu kalau
menurut penilaian YouTube mungkin itu bukan video kreasi kita gitu, tapi hanya apa ya namanya, oprekan gambar dari Google gitulah. Apalagi kalau gambar-gambarnya berhak cipta, nah itu bahaya. Lalu tips yang ke-13 masih terkait video yang non original, yaitu semua video yang isinya bukan suara kita tapi isinya adalah narasi dari Google. Kan ada aplikasi yang digunakan untuk narasi Google ya, mengisi sebuah video. Nah itu semua video yang isinya atau suaranya berasal dari narasi Google Translate sebaiknya disembunyikan atau dibuang. Itu lebih aman ketika kita mengajukan monetisasi. Tip yang ke-14 ya, masih berkaitan dengan video. Nah, kalau ini tip yang ke-14 bisa berlaku untuk video original atau video yang non original. Jadi semua video yang berhubungan dengan sub for sub, baik itu tutorial aplikasi sub for sub, ajakan sub for sub, kita menerangkan bagaimana cara menambah subscriber dengan cepat, tetapi isinya adalah intinya sub for sub. Karena sub for sub itu dilarang YouTube, sebaiknya video itu dibuang atau dipribadikan. Meskipun itu video bikinan kita sendiri, itu lebih aman. Lalu tips yang ke-15, ini masih terkait dengan video ya. Jadi apabila tip yang ke-15 ini, selesaikan semua klaim copyright. Jadi kalau kita melihat channel kita kan ada tuh copyright, kena klaim copyright berapa, kena teguran komunitas berapa. Nah itu kalau bisa nol, semuanya nol. Kalau belum nol atau kalau ada teguran komunitas atau copyright, sebaiknya diselesaikan dulu. Setelah selesai baru mengajukan monetize. Nah kalau saya sih, yang saya lakukan setelah saya klaim lalu saya banding, lalu ada balasan dari YouTube, entah itu klaim kita, banding kita diterima atau tidak, saya hapus video itu. Saya hapus. Jadi saya nggak pakai ketika mengajukan monetize. Itu lebih aman. Tip yang ke-16. Tip yang ke-16 ini masih terkait dengan video, baik video yang original bikinan kita ataupun yang bukan original tetapi melanggar peraturan YouTube. Nah, kalau yang melanggar peraturan YouTube bisa dibaca di bantuan YouTube ya. Jadi kira-kira video yang kayak kekerasan, berbau dengan tembakau, nikotin, atau misalnya ada video-video yang terlihat jelas merokok dan sebagainya, itu video-video tersebut sebaiknya disembunyikan atau dibuang sama sekali, karena itu terlarang sama YouTube. Video yang menghasut atau mencaci orang, kebencian, kekerasan, tembakau dan rokok semuanya dihilangkan ya. Itu lebih aman. Nah, dari tips ke-10 sampai 16 itu mungkin akan membuat channel kita menjadi sedikit sekali video yang original, tetapi itu lebih membuat kita lebih terjamin untuk diterima ketika monetize daripada nantinya akan gagal. Karena banyak cerita dari YouTuber itu ketika mengajukan gagal monetis, bahkan sampai berkali-kali itu gagal ya. Mungkin karena penyebabnya tidak memperhatikan tips ke-10 sampai ke-16 tadi ya. Jadi ini sangat penting. Menurut saya lebih baik sekali mengajukan diterima daripada berkali-kali. Karena apa? Ketika kita sudah gagal, kita menunggu 30 hari. Nah, ketika di hari ke-30 kita mengajukan, proses peninjauan itu akan lebih cermat lagi. Itu yang bikin susah. Jadi mungkin peninjauannya juga akan lama lagi gitu. Apalagi setelah kedua gagal lagi. Kan di history YouTube pasti ada ya. Jadi channel ini sudah berapa kali mengajukan karena ini. Jadi karena kesalahannya sudah terdata di YouTube, maka peninjauannya akan semakin ketat dan itu akan membuat kita semakin lama diterima. Jadi sangat sayang, lebih baik kita mengajukan yang sedikit tapi original lalu diterima, daripada kita mengajukan banyak video tapi menyebabkan kita gagal monetize. Oke, lanjut yang ke-17 ya. Yang ke-17 itu kita cek semua thumbnail ya, atau sampul video kita
kita usahakan original semua buatan kita. Jangan hanya asal comot dari Google lalu kita letakkan sebagai thumbnail. Dan juga hindari thumbnail yang clickbait atau thumbnail yang tidak sesuai dengan video. Jadi intinya thumbnailnya original, tidak menyesatkan dan bukan clickbait, karena clickbait dilarang oleh YouTube. Terus tip yang ke-18. Tip yang ke-18 ini bisa teman-teman lakukan atau tidak sih, terserah. Tapi ini saya lakukan. Jadi karena pertamanya channel saya berisi campur-campur, artinya isinya itu campuran ya. Jadi ketika saya mengajukan, saya merubah semua videonya menjadi satu kategori. Karena saya mendapat informasi kalau ketika kita mengajukan monetize, itu channel yang dengan satu kategori itu akan lebih dipertimbangkan oleh YouTube daripada yang isinya campur-campur. Jadi ketika itu saya tidak melihat apakah isi channel saya tentang berkaitan dengan otomotif, berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan pendidikan atau sebagainya. Pokoknya ketika saya mengajukan, saya jadikan satu kategori semua. Satu kategori semuanya, baru saya klik monetize. Karena channel dengan satu kategori lebih diutamakan menurut saya oleh YouTube daripada isinya yang campur-campur. Jadi yaitu tips saya, lebih baik jadikan satu kategori dulu ketika mengajukan monetize. Nah, setelah monetize diterima, terserah teman-teman mau dirubah videonya satu persatu juga silahkan. Terus tip yang ke-19. Nah, tip yang ke-19 sampai 21 ini dilakukan setelah kita klik monetize ya. Nah, setelah kita klik monetize, kan channel kita lagi ditinjau. Nah, perhatikan, minimal kita upload satu video ketika masa peninjauan itu, minimal satu video yang memenuhi aturan YouTube, video yang benar-benar original, dan kalau bisa itu videonya langsung dapat respon. Jadi sebelum kita klik monetize, mengajukan channel, kita harus punya simpanan video sebagai andalan, video original ketika kita nanti di masa peninjauan. Intinya itu ya. Terus yang ke-20 sampai ke-21. Jadi yang ke-20 itu, yang ke-20 tadi, yang ke-20 ya. Ya, tadi yang ke-19. Jadi kita punya satu video original. Yang tips ke-20 ini, pastikan semua video kita minimal, tip yang ke-20 ya, minimal kita pernah nongol di channel kita. Tip ke-20 itu, usahakan ada satu atau dua video yang kita tuh nongol di video gitu. Kalau misalnya kita tentang review, tentang unboxing, itu kan kadang-kadang kita tidak nongol di video. Tapi usahakan ketika kita mengajukan channel, ada salah satu video yang diri kita sebagai YouTuber itu ada dalam video tersebut. Itu tip yang ke-20. Tip yang ke-21, jangan lakukan spam di forum komunitas YouTube. Itu tips yang terakhir. Jadi banyak YouTuber yang mengajukan atau mereview atau menjelaskan cara cepat monetisasi, cara cepat peninjauan, tetapi sebenarnya itu sudah tidak berlaku ya. Nanti saya terangkan di video yang lebih jelas karena ini sudah terlalu panjang. Intinya yang ke-21, jangan membuat kayak template sebuah permintaan untuk diterima peninjauan lebih cepat di forum komunitas YouTube, karena itu template tersebut sudah dinilai oleh YouTube sebagai tulisan spam ya. Jadi kita jangan mengirim spam tersebut ke komunitas YouTube, takutnya reputasi kita sebagai YouTuber jadi jelek, nanti akan mempersulit kita di monetize. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu cepat atau terlalu panjang karena saya ingin memperpendek durasi video, jadi nggak terlalu panjang. Mungkin saya akan terangkan satu persatu lebih detail di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan saya memberi pesan untuk YouTuber muslim untuk tetap maju dan buatlah karya-karya yang bermanfaat. Karena kalau YouTuber muslim tidak maju, takutnya YouTube itu dipenuhi dengan YouTuber-YouTuber yang hanya merusak lah intinya. Jadi saya menasihatkan untuk YouTuber pemula yang muslim,
tetap semangat, tetap maju, dan buat konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian saya Informan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.